Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi terkait fikih pada masa Imam Maliki. Akan disampaikan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Nuri Aulia Pramudita, Qoni Nikmatur Rafi'ah, Rafa Alisa, dan juga Reza Jati Nugraha. Penyampaian materi ini, kami mengambil 3 pokok bahasan. Yang pertama, biografi yang akan disampaikan oleh Qoni Nikmatur Rafi'ah. Yang kedua, yakni sumber hukum yang digunakan Imam Maliki dalam berijtihad yang akan disampaikan oleh Rafa Alisan dan juga Nuri Aulia Pramudita. Dan yang ketiga, yakni perkembangan fikih pada masa Imam Maliki yang akan disampaikan oleh Reza Jati Nugraha. Masuki pembahasan yang pertama, yakni biografi atau kisah perjalanan Imam Maliki. Biografi Imam Maliki. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik ibni Anas ibni Malik ibni Abu Ammar ibni Al-Haris. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 713 Masehi. Sejak masa kanak-kanak, Imam Malik sudah dikenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam. Imam Maliki adalah seseorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu. Imam Malik menghabiskan umurnya selama 40 tahun bagi menghimpunkan dan menapis hadis-hadis yang diterima gurunya. Terdapat 5.000 buah hadis yang benar-benar diterima sebagai hadis Rasulullah SAW yang sah. Hadis-hadis itu disusun dalam sebuah kitab yang diberi nama Al-Muwatta, yang berisi hukum-hukum dalam agama Islam. Selain kitab Al-Mutawak, terdapat kitab-kitab lainnya. Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya fikih di Afrika ialah kepemimpinan Al-Mu'iz ibni Bakis di Ifkia, karena pada waktu itu Mu'iz memerintahkan rakyatnya untuk menganut mazhab Maliki. Pada tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah, Imam Malik mulai jatuh sakit. Ia kemudian wafat di usia 83 tahun atau 84 tahun di Madinah pada tahun 795 Masehi. Jenazahnya kemudian dimakamkan di pemakaman Al-Baqi di seberang Masjid Nabawi. Bahasan yang kedua yakni terkait sumber hukum yang digunakan Imam Maliki dalam berijtihad. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada Al-Quran. Dan Imam Maliki selalu mendahulukan Al-Quran dari dalil-dalil lainnya. Kedua yakni hadis. Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, merinci yang masih bersifat umum atau global. Peran hadis sangat penting bagi Imam Malik, karena beliau adalah seorang yang sangat alim dalam ilmu hadis. Lalu, sumber hukum yang ketiga yakni ijma'. Ijma' menjadi sumber ketiga ketika tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah mutawatir. Ijma' menurut Imam Malik adalah perkara-perkara yang disetujui oleh ulama fikih dan ahli ilmu pengetahuan. Sumber hukum yang selanjutnya yakni qiyas. Qiyas merupakan permasalahan yang ada nasnya dari kitab dan sunnah dan mempertemukan yang cabang dengan pokoknya dalam menetapkan hukum. Amalan ahli Madinah. Maliki berpegangan pada amal ahli Madinah karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Bagi Imam Malik, amal penduduk Madinah itu lebih kuat karena perbuatan mereka berkedudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah dan riwayat jamaah dari jamaah itu lebih utama dahulukan daripada riwayat individu dari individu. Ijma' ahli Madinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu 1. Kesepakatan ahli Madinah yang bersumbernya dari Nahl. 2. Amalan ahli Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan Sayyidina Utsman tersebut, amalan ahli Madinah menjadi hujah bagi Imam Maliki. 3. Amalan ahli Madinah itu jadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama yang lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah
satu dari dua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahli Madinah, maka tarjih itulah yang dimenangkan menurut Imam Maliki. Hal ini pula yang dilakukan Imam Syafi'i muridnya. Keempat, amalan ahli Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. Ijma' ahli Madinah seperti ini bukan hujah, baik menurut Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Malik maslahah al-mursalah atau istislah. Selanjutnya, istizhan, perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain. Karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan, Imam Malik menggunakan istizhan dan membangun di atasnya bab-bab pembahasan dan permasalahan dari mazhabnya. Selanjutnya, khol sahabat atau fatwa sahabat, orang yang melihat dan mendengar ajaran-ajaran Rasulullah serta mempelajari dari beliau. Khol sahabi dijadikan hujah apabila sahih sanadnya keluar dari sahabat terkemuka dan tidak menyalahi hadis marfu yang baik. Sebab yang terakhir yakni terkait perkembangan fikih mazhab Imam Maliki. Perkembangan mazhab Imam Maliki. Madinah menjadi pusat tempat belajar Imam Maliki, sebab Madinah telah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Justru orang-orang yang dari luar Madinah datang ke kota tersebut hanya untuk belajar tentang Islam. Ketekunan Imam Malik mengantarkannya menjadi ulama karismatik yang menarik perhatian banyak orang, baik dari kota Madinah maupun luar Madinah. Di sini Imam Malik mengajarkan agama Islam. Selain pawai dalam merumuskan hukum, Imam Malik juga seorang pendidik yang berhasil. Ada tiga hal yang membantu perkembangan mazhab Imam Maliki. Pemikiran Imam Maliki terkodifikasi dengan baik. Imam Malik menulis kitab yang memuat pandangan-pandangan fikihnya. Salah satunya yaitu kitab Al-Mutawatir yang berisi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena isinya didominasi hadis-hadis Nabi, banyak pihak yang menyebutkan Al-Mutawatir sebagai karya bidang hadis dibanding sebuah karya dalam fikih. Yang kedua yaitu murid-murid Imam Maliki terdedikasi menyebarkan fatwa dengan metode pemikir mazhab Imam Maliki. Tercatat di antara murid Imam Maliki yang berjasa menyebarkan mazhabnya ke Mesir ialah Utsman bin Hakam al-Judzami dan Abu Rahman bin Qasim dan Abu Rahim bin Khalid. Usaha menyebarkan mazhab Imam Maliki dilanjuti Abu Rahman bin Qasim pada era Abdurrahman bin Al-Qasim, dan mazhab Maliki berhasil menggeserkan dominasi mazhab Hanafi yang terlebih dahulu berkembang. Yang ketiga yaitu keterlibatan penguasaan dalam penyebaran mazhab. Hal ini dapat dipotret dalam perkembangan mazhab Maliki di wilayah Afrika Utara dan Andalusia. Wilayah Afrika Utara seperti Tunisia dan sekitarnya pada mulanya didominasi pengikut mazhab Hanafi. Belakangan pengaruhnya digeser oleh mazhab Maliki. Mazhab Maliki mencapai puncak pengaruhnya ketika Al-Muiz bin Badis menguasai Tunisia dan sekitarnya. Keterlibatan kekuasaan dalam penyebaran mazhab Maliki juga terjadi di Andalusia. Abu Zahra mencatat Yahya bin Yahya Al-Laitsi, murid Imam Malik, punya hubungan dekat dengan penguasa dinasti Umayyah di Andalusia. Beliau juga diangkat menjadi hakim yang berpengaruh. Pada pengangkatan hakim yang baru selalu melalui rekomendasi beliau. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan dari fikih pada masa Imam Maliki, yakni ilmu fikih merupakan ilmu yang sangat penting bagi setiap umat muslim. Dari berbagai pendapat, ada ciri khas dari mazhab Imam Maliki. Di antaranya adalah bahwa amal atau perbuatan penduduk Madinah dijadikan sebagai hujah bagi Imam Maliki dan didahulukan daripada qiyas dan khobar ahad. Karena menurutnya amal penduduk Madinah itu lebih kuat.
karena perbuatan mereka yang berkedudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah dan riwayat jamaah dari jamaah itu lebih utama didahulukan daripada riwayat di individu dari individu.